Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Kembali saya buat list rekomendasi saham untuk trading, untuk watchlist trading di tanggal 5 April 2024 ya, di hari Jumat sebelum libur panjang Lebaran ya teman-teman, sebelum libur panjang Lebaran. Oke, sebelum masuk ke list sahamnya, saya mau disclaimer kalau ini bukan ajakan beli dan jual. Jadi keputusan beli dan jual tetap ada di tangan teman-teman masing-masing ya. Jadikan list ini sebagai watchlist ya, lihat respon marketnya dan cari momentum entry kalau direspon menarik gitu ya. Dan biasanya saham yang saya rekomendasikan adalah saham dengan volatilitas tinggi. Jadi saya harap teman-teman bisa paham dengan resikonya dan bertanggung jawab ya sama trading teman-teman masing-masing seperti itu. Nah, di tanggal 5 April ini langsung aja saya punya 4 saham ya. Cegas, Palm, PPRI, TPIA gitu ya, TPIA. Jadi untuk pembahasannya sendiri mungkin seperti ini. Oke, sebelum masuk ke pembahasannya, untuk watchlist kemarin seperti yang saya share di YouTube itu kemarin ya teman-teman, ada FWCT, Fire, Cegas, dan juga LPPF. LPPF ini sempat naik 3%-an, Cegas seperti teman-teman paham dia ARA ya, Fire sempat naik dikit, FWCT nggak perform ya. Jadi ya saya harap teman-teman cuan ya kemarin harusnya ya kalau yang ikut rekom kemarin ya. Cuma mungkin teman-teman yang udah cuan boleh ya tulis di kolom komentar cuan apa enggak gitu ya. Jadi mungkin itu FVCT aja sepertinya yang nggak cuan harusnya ya, karena dibawa turun tapi sempat ada rebound juga sih walaupun di zona merah, tapi saya nggak entry ya teman-teman. Ini Cegas dia hari ini ARA, dan di data transaksi hari ini Cegas ada big accumulation dari broker MG ya, dari broker MG. Memang ini secara likuiditasnya agak kurang ya, karena sellernya nggak keluar nih teman-teman, sellernya nggak keluar dan dia di bid 1 juta ya. Jadi kenapa ini nggak liquid? Karena langsung ditembak di ARA dan sellernya nggak keluar. Jadi sellernya hanya kecil-kecil, AOCC hanya ratusan juta ya. Coba keluar holder-holder saham yang pegang dana gede ya, ini harusnya menarik nih. Kenapa saya bilang gitu ya? Kita contoh aja lah ya. Nah, ini dari tanggal 1 Februari CP punya 4,6 miliar ya, 284 ribu lot ya. Dia nggak guyur teman-teman, dia nggak guyur ya. Jadi kenapa dia nggak guyur ya? Berarti si MG-nya dikasih lewat, karena ini asumsi saya, ini sebenarnya bisa dicek sih teman-teman. Ini 1,3 juta lot sebenarnya bisa diguyur, tapi nggak ada yang guyur. Artinya apa? Artinya memang ini saham dikasih arah gitu. Dikasih arah ya, mungkin motivasi atau ada kepentingan mau jualan di harga yang lebih tinggi, saya juga nggak tahu. Atau mungkin mau nantangin regulator gitu biar disuspend lagi gitu. Nggak, biar kena UMA lalu kena notasi lagi PPK. Nah, saya juga nggak tahu, tapi yang jelas ini saham besok pasti akan gap up ya, pasti akan gap up. Dan dia si yang ngebid 1 juta ini nggak dikasih barang ya, jadi sellernya kecil, jadi sahamnya seolah-olah nggak liquid. Tapi ini saham saya tahu jumlah saham beredarnya cukup banyak ya, cukup liquid ya gitu ya, seperti itu. Dan terus saham Palm ini kemarin ada corporate action ya, right issue apa ya kalau saya nggak salah. Ini sempat ada itulah ya, sempat ada corporate action ya. Saya nggak terlalu tahu detailnya. Yang broker YJ ya, Lotus ini yang jadi top buyernya dengan beli 1,3 miliar ya, di average 427. Ini sahamnya big accumulation, sellernya CPAK PDGR ya. Kalau udah ngelihat dari ini ya harusnya ini menarik. Dan kalau pakai analisa sederhana, ini volume transaksi di hari ini tanggal 4 Maret ini cukup besar ya. Cukup besar. Artinya apa? Artinya ya mungkin dia masih berpotensi untuk lanjut naik gitu ya, lanjut naik. Kalau secara chartnya terakhir dari Februari masih ya ranging ya. Paling kalau misalnya dia mau kejar resist terdekat ada di 471 ya teman-teman, atau 50 poin ya kurang lebih ya. Kurang lebih kenaikannya gitu. Oke, selanjutnya ada saham PPRI. Saham PPRI ini juga ada akumulasi. Dia hari ini naik dan close-nya 9% ya dari harga openingnya lah, atau di level harga Rp82. Rp82 ini kalau dia naik per tick ini udah cuan, dipotong fee ya teman-teman. Jadi ya ini data transaksi oke, menurut saya menarik untuk dipantau. Dan kalau ngelihat berdasarkan analisa teknikalnya, ini 2 hari terakhir volumenya lumayan besar ya, volumenya lumayan besar dan harga sahamnya naik 100.000 di tanggal 4, di tanggal 3-nya sekitar 100.000 juga, di tanggal 2-nya hanya 32.000. Ini indikasinya apa? Indikasinya mulai main, mungkin mulai main gitu. Jadi
kita bisa jadiin watchlist saja untuk pantau-pantau seperti itu ya teman-teman. Nah yang keempat lanjut ada saham TPIA. Saham TPIA ini kenapa menarik? Ini pernah saya rekomendasikan ke teman-teman. Waktu itu dia turun ya, dia turun tapi saya lihat masih berpotensi dia karena gagal break si resist 6400 ya, area 6400. Kalau teman-teman yang nonton konten saya harusnya tahu ya, ini waktu itu dia di tanggal 27 dia mau coba break si resist 6400 tapi nggak jadi, turun. Saya beli teman-teman, saya beli di sekitar 6500 6400 ya, sekitar 6400 berapa gitu saya jual. Saya pikir dia nggak akan lanjut naik dan ternyata sahamnya lanjut naik, jadi saya malah jual kecepatan ya. Memang kalau ngelihat ini mungkin ini saya bikin target waktu itu ya. Kalau ngelihat ini mungkin teman-teman berpikir, wah ini sahamnya udah pucuk, dia all time high, udah pucuk, ini terlalu bahaya kalau kita ikut lagi. Ya memang mungkin banyak dari teman-teman yang berpikir seperti itu ya. Tapi kalau menurut saya saham yang naik itu masih bisa naik lebih tinggi lagi. Jadi jangan FOMO. Acuannya apa? Acuannya dari volume dan juga data transaksi. Kalau dari sini transaksi yang melakukan net buy terbesarnya adalah BK sama AK Foreign gitu ya, BK sama AK Foreign. Dan biasanya BK sama AK Foreign tuh ikutan di saham yang lagi uptrend gitu ya, di saham yang lagi uptrend ya. Saya juga nggak tahu ini sekarang dia mau kejar ke berapa karena ini udah all time high ya. Oh dia pernah mau ke berapa nih dia punya target, saya juga nggak tahu. Harusnya kalau buat teman-teman yang suka swing trading, dia mungkin nunggu dia retrace gitu ya, atau nunggu pullback gitu, nunggu turun dulu, koreksi dulu baru ambil posisi entry ya. Tapi kalau seandainya nunggu seperti itu, kita lihat dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 4 ini nggak ada koreksi ya teman-teman. Gitu ya. Jadi analisa saya seperti itu ya. Mungkin saham TPIA juga bisa kita manfaatkan untuk cari cuan ya, karena ini sahamnya liquid dan dia terus naik. Liquid dan terus naik. Jadi kalau misalnya teman-teman baru mau entry harus dijagain, tapi kalau udah naik 2-3% misalnya gitu, boleh TP atau mungkin setting trailing stop ya, atau automatic order gitu ya. Dari saya itu paling dan prediksi saya besok marketnya nggak akan terlalu rame, malah mungkin akan koreksi. Kenapa koreksi? Karena besok adalah hari terakhir bursa sebelum libur panjang Lebaran. Jadi mungkin dari teman-teman pelaku pasar yang biasa trading pakai margin ya teman-teman, biasa trading pakai margin akan lepas barang dulu gitu ya. Dan biasanya kalau seandainya buang barang dalam jumlah saat yang bersamaan, dalam jumlah yang rame gitu, banyak pelaku pasar yang melakukan seperti itu, biasanya akan ada istilahnya mungkin panic selling, akhirnya rame terus koreksi, secara indeksnya mungkin akan turun, ditambah foreign juga belum tahu, saya nggak tahu nih hari ini dan foreignnya naik udah mulai net buy apa net sell ya, saya belum pantau foreignnya hari ini. Tapi yang jelas besok saya rasa bursanya akan koreksi, jadi masih tetap safe trading gitu ya. Cegas, Palm, PPRI, TPIA ini mungkin yang jadi saham rekomendasi saya. Mungkin itu aja ya untuk video kali ini teman-teman. Selamat berlibur, mohon maaf lahir batin, sampai ketemu di bursa berikutnya lagi ya. Salam cuan, thank you.